Roh Kudus tidak hanya mengajarkan pelajaran rohani, tidak hanya mengajarkan pelajaran agama, tidak hanya mengajarkan pelajaran teologi, tapi dikatakan di sana, Shalom, saya percaya semuanya dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat. Haleluya. Dan pasti berkat Tuhan terus dicurahkan bagi setiap kita orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Saya akan sampaikan kepada kita firman Tuhan dengan tema Power of the Holy Spirit atau kuasa Roh Kudus yang akan engkau alami, yang akan saya alami, yang akan kita alami setelah kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Nah, Bapak Ibu sekalian, karena itu masing-masing kita harus mengharapkan, merindukan, mengalami kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita. Karena kalau kita baca Kisah Rasul pasal 2 ketika hari Pentakosta itu tiba, maka jelas sekali Bapak Ibu sekalian, ada tanda-tanda nyata yang dialami oleh murid-murid pada saat itu. Disebutkan di sana Kisah Rasul pasal 2 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat disebutkan begini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Lihat kalimat ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi saudara, ketika terjadi peristiwa Pentakosta, dua hal dikatakan di sana. Pertama, ada tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah dan lidah-lidah api hingga pada mereka masing-masing. Itu tanda pertama yang nyata pada saat itu, yang dilihat oleh orang-orang banyak dan dialami oleh orang-orang banyak. Yang kedua dikatakan di sana, yang ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi tanda yang kedua dikatakan apa? Mereka semuanya penuh dengan Roh Kudus. Apa tandanya? Tandanya ialah mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jadi mereka mengucapkan suatu bahasa yang lain yang belum pernah mereka ucapkan sebelumnya. Dan dilihat serta didengar oleh orang-orang lain. Makanya masing-masing kita mesti berdoa. Tuhan, berikan Roh-Mu kepadaku, dengan tanda-tanda saya mengucapkan bahasa-bahasa yang lain. Seperti yang Roh itu berikan kepada saya untuk mengucapkannya. Bisa berupa bahasa asing yang diberikan Roh Kudus pada saat itu. Bisa berupa bahasa apa saja yang didorongkan oleh Roh Kudus kepada setiap kita. Itu perlu kita paham. Memang kadang-kadang dianggap aneh sama orang. Makanya kadang-kadang sekarang juga kan kita lihat baik di media sosial, dalam percakapan hari-hari, kadang-kadang bahasa roh kita itu katakanlah diolok-olok orang. Nggak apa-apa. Karena bukan hanya sekarang. Zaman itu pun ketika pencurahan Roh Kudus terjadi pertama kali juga, mereka juga diolok-olok orang. Ayatnya yang ke-7. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea?
Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri? Itu bahasa yang kita pakai di negeri kita masing-masing. Kita orang Persia, kita orang Media, kita orang Elam, kita penduduk Mesopotamia, kita orang Yudea, Kapadokia, orang Pontus, orang Asia, orang Frigia, orang Pamfilia, orang Mesir, dan berbagai daerah di Libya. Bagaimana mungkin orang-orang Galilea ini bisa mengucapkan kata-kata kita? Tetapi juga pada saat itu ada juga orang-orang yang mencela mereka. Lihat ayatnya yang ke-13. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi makanya saudara, saya sih orang mengolok-olok bahasa roh kita bodoh amat. Karena gak usah sekarang, zaman itu juga. Ketika mereka pertama kali dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka berbahasa-bahasa lain juga. Diolok-olok mereka sedang mabuk anggur manis. Tapi fakta menunjukkan kepada kita bahwa setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, ada kuasa yang luar biasa yang mereka alami. Makanya hari ini saya sampaikan kepada kita tadi, tema kita adalah Power of the Holy Spirit. Paling tidak ada 3 kuasa yang nyata yang dialami oleh murid-murid setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus. Yang pertama, mereka diberi kuasa untuk menjadi saksi. Sama seperti janjinya dalam Kisah Rasul 4:1-8 itu kan dikatakan di sana, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Fakta yang tidak terbantahkan Bapak Ibu sekalian, setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, mereka langsung menjadi saksi-saksi yang efektif bagi Tuhan. Di mana melalui mereka banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Melalui mereka banyak orang yang dimenangkan bagi Tuhan. Alkitab katakan beberapa saat setelah mereka dipenuhkan dengan Roh Kudus, Petrus berkhotbah di Serambi Salom. Dan sekali Petrus berkhotbah, Alkitab bilang 3.000 orang bertobat dan diselamatkan. Wow, saya mau tanya, KKR mana sekarang ini yang bisa sekali KKR memenangkan 3.000 orang? Kan? Makanya terjadi lonjakan pertambahan murid-murid Tuhan pada saat itu. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus. Makanya rekan-rekan jemaat minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Dia akan urapi engkau. Dia akan urapi engkau. Kau akan lihat nanti orang-orang yang selama ini tidak bisa kau jangkau, tidak bisa kau menangkan, kau akan menangkan bagi Tuhan. Itu kuasa yang pertama yang akan kita alami kalau kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, kuasa yang kita alami ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus adalah kita diberi kemampuan untuk melakukan mujizat Tuhan. Kita akan diberikan kemampuan oleh Tuhan untuk melakukan mujizat Tuhan. Menyembuhkan yang sakit, menguatkan yang lemah, menghiburkan yang susah, membebaskan yang terikat. Itu yang kita lihat dalam diri Petrus dan kawan-kawan. Kalau Bapak Ibu sekalian lihat dalam Kisah Rasul pasal 3, di sana Bapak Ibu sekalian lihat bagaimana Petrus dan kawan-kawan menyembuhkan orang lumpuh di pintu gerbang bait Allah itu. Alkitab katakan di sana, setelah selesai jam sembahyang, Petrus dan kawan-kawan keluar dari bait Allah. Di pintu gerbang bait Allah itu ada seorang laki-laki yang lumpuh sejak lahirnya. Sehingga dia harus diusung ke sana untuk minta-minta. Setiap kali dia duduk di gerbang bait Allah itu, namanya gerbang indah,
untuk meminta sedekah kepada orang-orang yang lewat. Ketika Petrus dan kawan-kawan lewat, orang ini berkata seperti biasa, "Pak, kasihan Pak, tolong berikan sesuatu kepada saya untuk menyambung hidup saya." Ketika Petrus dan Yohanes melewati pintu gerbang itu, Petrus dengan wibawa Roh Kudus, dengan kuasa Roh Kudus, dia bilang begini kepada orang lumpuh itu, "Lihat pada kami. Lihat pada kami." Lalu si lumpuh ini melihat. Mungkin dia berpikir, barangkali saya akan diberikan sedekah yang lebih banyak dari biasanya. Karena biasanya orang memberikan sedekah kan hanya rogoh kantong, lalu kemudian lempar, lalu dipungut oleh si lumpuh ini. Ini sekarang beda. Petrus bilang dan Yohanes bilang, "Lihat pada kami." Setelah orang lumpuh itu menatap dengan harapan akan mendapatkan sedekah yang lebih dari biasanya, Petrus dan Yohanes berkata, dalam ayat 6, Kisah Rasul pasal 3 itu, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu." Dia berkata, "Demi nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah." Lalu ia memegang tangan kanan orang itu dan membantu dia berdiri. Alkitab bilang, seketika itu juga kuatlah mata kaki orang itu. Dan dia melonjak berdiri, lalu berjalan ke sana kemari mengikuti mereka ke dalam bait Allah. Berjalan melompat-lompat sambil memuji Allah. Ini kuasa yang kedua yang akan engkau alami apabila engkau dipenuhkan dengan Roh Kudus. Kuasa untuk melakukan mujizat. Kuasa untuk menyembuhkan penyakit. Kuasa untuk membebaskan yang terikat. Kuasa untuk membebaskan yang terbelenggu. Sehingga orang-orang yang bermasalah, orang-orang yang sakit, orang-orang yang lemah, orang-orang yang terbelenggu yang ada di sekitar kita, kita bisa bebaskan dan lepaskan mereka. Hari-hari ini terlalu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan saudara. Baik oleh karena mereka sakit, oleh karena mereka terbelenggu, oleh karena mereka ketakutan, oleh karena mereka mengalami bermacam-macam masalah. Saya mau bilang kepada saudara, engkaulah penyambung tangan Tuhan untuk mereka. Saya mau katakan kepadamu, engkaulah penyambung lidah Tuhan untuk mereka. Saya mau katakan kepadamu, engkaulah penyambung pertolongan Tuhan kepada mereka. Jangan diam. Jangan diam. Bertindak sekarang. Ngomong seperti Petrus dan Yohanes ini. Bilang kepada jiwa-jiwa ini, emas dan perak tidak ada padaku, tapi dalam nama Yesus orang Nazaret itu, berjalanlah, sembuhlah, lepaslah, bebaslah. Maka engkau akan mengalami mujizat. Mereka akan mengalami mujizat. Mereka akan mengalami pertolongan dan kuasa Tuhan. Jangan diam saudara. Ini saatnya kita orang-orang Kristen menunjukkan kepada dunia bahwa kita punya Allah yang luar biasa. Allah kita yang luar biasa itu adalah Allah yang terbatas. Dia tidak bisa dibatasi oleh sekedar penyakit. Dia tidak dibatasi oleh sekedar masalah. Dia tidak dibatasi oleh sekedar pergumulan. Dia berikan mujizat dan kemenangan bagi setiap kita. Itu kuasa yang kedua yang akan engkau alami, akan saya alami, akan kita alami ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus. Lalu kuasa yang ketiga yang akan kita alami ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, kita akan dimampukan menyelesaikan kompleksitas kehidupan.
Kita akan dimampukan untuk menyelesaikan kompleksitas kehidupan. Kenapa? Karena kalau kita baca Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-25 dan 26, jelas sekali sana Bapak Ibu sekalian bahwa ternyata ketika Roh Kudus diberikan kepada kita, maka jelas sekali Roh Kudus itu akan mengajarkan segala sesuatu kepada kita. Dikatakan demikian dalam firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 25 dan 26, semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku bersama-sama dengan kamu. Lihat di sini, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Lihat kalimat ini. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Garis bawahi kata, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dengar, Roh Kudus tidak hanya mengajarkan pelajaran rohani. Tidak hanya mengajarkan pelajaran agama. Tidak hanya mengajarkan pelajaran teologi. Tapi dikatakan di sana, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu. Apa segala sesuatu itu? Ya semua. Kalau kau pedagang, dia akan ajarkan kepadamu bagaimana cara berdagang sehingga kau menjadi pedagang yang berhasil. Kalau kau pengusaha, dia akan mengajarkan kepadamu bagaimana cara berusaha yang baik sehingga kau menjadi pengusaha yang berhasil. Kalau kau orang tua, dia bisa mengajar kepadamu bagaimana cara menjadi orang tua yang baik sehingga kau mendidik anak-anak yang berhasil. Itu sebabnya saya katakan kepada kita, ketika kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, maka engkau akan mendapat kuasa yang ketiga tadi, yaitu apa? Kemampuan untuk mengatasi seluruh kompleksitas kehidupan yang kita alami. Sehingga kita menjadi orang-orang Kristen yang berhasil. Sehingga dunia akan melihat bahwa betul ada Tuhan yang luar biasa yang beserta dengan engkau. Dunia akan melihat bahwa betul ada Allah yang dahsyat, ada Allah yang luar biasa yang memberikan kemenangan bagi saudara. Itu sebabnya saya katakan kepada kita pada hari ini, minta kuasa itu. Minta kuasa itu. Ini satu hal yang sangat penting sehingga kalau saudara baca Alkitab, sebelum naik ke surga, berkali-kali Yesus ingatkan kepada murid-muridnya, tunggu, nantikan janji Bapa, jangan kemana-mana. Kenapa? Karena kehadiran Roh Kudus sangat penting dalam hidup kita. Kehadiran Roh Kudus sangat penting bagi kehidupan kita. Itu sebabnya saudara, minta dia hadir sekarang. Minta dia hadir sekarang. Dia akan mengurapi engkau, dia akan menjamah engkau, dia akan memenuhkan engkau. Dan ketika dia memenuhkan engkau, maka kau akan alami, kau akan lihat kemenangan yang luar biasa yang dicurahkan bagi saudara. Minta Roh Kudus. Minta Roh Kudus. Karena ketika dia datang, dia juga bawa kuasa. Dia juga berikan kuasa. Dia juga berikan kemenangan bagi setiap kita. Orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Minta dia jamah engkau. Minta dia jamah engkau. Minta dia urapi engkau. Mari angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Tengadahkan wajahmu kepadanya. Katakan, saya perlu engkau Roh Kudus. Saya perlu engkau Roh Kudus. Roh Kudus, lihat umatmu yang sedang membuka hati, membuka tangan, mengadahkan wajah kepada Tuhan untuk mengalami mujizat, pertolongan dan kasih Tuhan. Lawat mereka Roh Kudus. Lawat mereka Roh Kudus.
Sinana nama ramaya sikina nama sanda nama ya namas. Sinarana nama yara nama sikina nama sanda nama. Lawat Roh Kudus. Lawat Roh Kudus, lawat Roh Kudus. Jama Roh Kudus, jama Roh Kudus. Jama. Berikan kuasa-Mu yang luar biasa. Berikan kemenangan yang luar biasa sehingga umat-Mu semuanya berkemenangan dalam Engkau. Dalam nama Yesus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati.